Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a, hari ke-22 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi ahkami au fi sifati ru'yatillah fil akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-6, al-babus sadisu, al-mu'minu wal munafiquna yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah ila saqihi subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-6, bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, mereka melihat Allah Jalla wa'ala di arasatil qiyamah kepada saqihi, kepada betisnya subhanahu wa ta'ala. Maka di bab yang ke-6 ini, bab masih pembahasan tentang permasalahan kaum muslimin dan munafikin akan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka di pendalilan-pendalilan yang terlebih dahulu, kita hanya sekedar menyebutkan bahwa mereka melihat Allah Jalla wa'ala di arasatil qiyamah. Dan ini perajihan dari khilaf, bahwa kelompok kufar Yahud wan Nasara dan para musyrikin penyembah patung berhala di zaman Nabi ataupun di zaman now, penyembah Siwa, Wisnu, Buddha dan matahari dan rembulan, itu mereka tidak sama sekali akan melihat Allah. Dihijabi sesuai ucapan Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Dan selain dihijabi juga memang mereka tidak pernah bertemu Allah sama sekali, seperti di hadis yang panjang dari Abi Hurairah dan juga hadis yang panjang dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, bahwa disebutkan semua yang menyembah kepada selain Allah akan yunadal munadi, akan berseru yang menyeru. Di riwayat Allah Jalla wa'ala, man kana ya'budu syai'an falyatabi'hu falyatba'hu, barang siapa dulu yang menyembah kepada selain Allah agar mengikutinya, maka mereka mengikuti sesembahan selain Allah dari tawaghit, dari matahari dan rembulan, dan bahkan di riwayat syaitan Uzair dan syaitan Isa. Maka dikatakan, mada turidun, nuridu an taskiyana, kami meminta kamu wahai Rabb kami untuk memberikan kami minum karena kami kehausan di mahsyar. Maka dikatakan ishrabu, maka minumlah, fayatasaqatuna finnar, maka mereka berjatuhan di api neraka semuanya. Maka disebutkan di dalam hadis setelah itu, falam yubqi illa man kana ya'budullah, di riwayat al-muwahhidun, di riwayat al-muslimun min fajirin wa barrin, maka yang tersisa hanya orang muwahhid yang menyembah Allah, baik amalannya banyak kebaikannya, yang barrin au fajirin, atau di antara mereka para pendosa yang nanti akan mungkin diampuni oleh Allah tahta masyiatillah, seperti hadis bitaqah dan juga hadis
yang kita syarah di hari Jum'ah, di mana wada'a kanafahu fasatarahu faqala hal ta'rifu dhanba kada wa kada, qala na'am ya Rabb, apakah kamu mengetahui dosa-dosa yang telah kamu lakukan? Tentu wahai Allah. Maka orang ini sudah merasa dirinya akan hancur, dibakar di api neraka. Namun Allah yang penuh rahmah mengatakan, laqad satartuha fid dunya wal an ghafartu laha wal an ghafartu laka. Maka aku dulu di dunia menutupi dosa-dosa ini dari manusia, dan sekarang aku mengampuninya. Maka orang ini diampuni. Maka kesimpulannya, tidak ada yang tersisa kecuali seperti di dalam hadis Abi Hurairah, al-muslimun wa fiha munafiquha. Orang-orang muslim dan di antara mereka orang-orang munafiknya. Maka begitupun di dalam bab ini. Berkata penulis al-mu'minun wal munafiqun. Maka keluar dari kalimat al-mu'minun wal munafiqun adalah al-kufar wal musyrikun. Karena pada saat itu terbagi manusia menjadi muslim, dan yang paling baik di antara mereka mukmin, kelompok pertama. Kelompok kedua al-kufar wal musyrikun. Kufar secara keseluruhan, maka munafik pun masuk kepada kufar. Namun maknanya kufar yang diinginkan di sini al-musyrikun. Pertama, mereka kufar am. Bisa jadi orang-orang yang tidak melaksanakan sesembahan kepada ilah satupun, seperti kelompok ateis, yang mana mereka mengatakan no God, tidak ada sesembahan, seperti yang dianut keyakinan oleh orang-orang yang ateisme, di mana mereka tidak percaya kepada satu Rob pun. Maka mereka masuk kepada kufar. Intinya kufar mereka yang berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, baik yang menyembah kepada selain Allah yang banyak, atau menyembah kepada Allah dan kepada selainnya, atau tidak menyembah kepada Rob sama sekali. Masuk semuanya kepada kufar. Dan al-musyrikun ma'ruf seperti di dalam hadis, mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah. Maka yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah. Kedua dari jenis golongan ini akan melihat Allah. Namun apa di bab yang keenam ini tambahan dari sifat ila saqihi. Maka di sini kalimat al-mu'minun wal munafikun keluar padanya kufar wal musyrikun. Yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah keluar dari lafaz fi arasatil qiyamah ay fil jannah. Karena nanti akan ada bab yang berikutnya melihat Allah di surga. Maka di sini kalimat fi arasatil qiyamah keluar padanya fil jannah. Maka fil jannah permasalahannya lain lagi. Tidak ada al-munafikun ikut melihat Allah, hanya al-mu'minun. Maka keluar dari fi arasatil qiyamah ay fil jannah, melihat Allah di surga, hanya mukminin saja. Adapun fi arasatil qiyamah al-mu'minun wal munafikun ila saqihi, kepada betisnya. Maka keluar dari sini adalah permasalahan melihat Allah di surga. Maka melihat Allah di surga bukan melihat kepada betis, tetapi melihat kepada wajah Allah sesuai mantukul ayah, sesuai dari pendalilan yang paling kuat, mantuk. Di ilmu usul pendalilan nanti ada mantuk dan mafhum. Maka yang paling kuat adalah mantuk, di mana Allah berfirman wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadiratun, bahwa wajah-wajah mereka sangat bahagia di saat mereka melihat wajah Allah yang sangat mulia, ila rabbiha nadhiratun,
di saat mereka melihat kepada wajah Allah. Dan begitupun di dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ahsanu berbuat baik, al husna dimasukkan kepada surga, wa ziyadah. Maka telah datang tafsir ayat ini pertama di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berkata kepada penduduk surga, khusus penduduk surga dan melihat Allahnya di surga, hal azidukum syai'an ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, tidaklah kalian menginginkan aku menambahkan kepada kalian kenikmatan? Maka penduduk surga yang dalam keadaan lupa daratan, mabuk kepayang dengan kenikmatan yang Allah berikan, terutama di hadis disebutkan, ya Rabbana laqad anqadtana minan nar wa adkhaltal jannah au jannatak adkhalta jannatak. Maka wahai Allah, kami ini telah masuk kepada surgamu dan engkau bebaskan dari api neraka. Maka mereka bersyukur. Dari pertama orang-orang yang mungkin sempat diadab di api neraka dan dikeluarkan dengan syafaah, atau mereka yang tercabik-cabik di sirat kemudian mempunyai dosa-dosa besar dan diampuni oleh Allah, maka Allah ridho atasnya, dimasukkan surga. Maka mereka sudah beruntung sebesar-besarnya keberuntungan, diselamatkan dari api neraka. Maka kenikmatan apa lagi? Ini secara fitrah bagi orang yang diberikan kenikmatan dan tidak mengetahui apa yang disembunyikan dari kenikmatan. Maka seperti anak-anak kita atau istri-istri kita, kita berikan kenikmatan, maka dia akan bersyukur dengan kenikmatan yang kita berikan kepadanya terus-menerus. Kemudian di sana ada kenikmatan yang lain yang kita sembunyikan, hadiah atau yang lainnya, maka kita katakan, aku akan memberikan hadiah kepadamu hari ini, maka mereka akan terheran. Sudah cukup dari apa yang selalu engkau berikan. Tidak, ini hadiah. Maka karena hadiah itu tersembunyi, tidak diketahui, maka kebanyakan mereka mensyukuri dengan apa yang ada, qanaah, cukup dengan apa yang ada. Itulah penduduk ahlu surga, qanaah, cukup dengan apa yang ada, karena mereka tidak mengetahui apa kenikmatan di balik tambahan. Hal azidukum syai'a, aku tambahkan sesuatu kenikmatan yang lebih dari ini. Malah mereka mengatakan, engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami kepada surga. Ini sudah di atas cukup. Maka fayakshifu Rabbuna jalla wa ala an wajhihi, maka Allah membukakan wajahnya. Maka semua yang memandang wajahnya akan terkesiap dan lupa dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dari surga. Kesimpulannya, kalimat ila saqihi fa kharaja bihi ila wajhihi fil jannah. Maka di arasatil qiyamah melihat kepada betis Allah Jalla wa ala. Maka ini dari judul, maka dari judul sudah difahami pembahasan kita tentang apa? Penetapan melihat Allah di arasatil qiyamah dengan betis. Hadis-hadis seperti ini tentunya diingkari oleh kelompok para pengingkar sifat Allah seperti Al-Jahmiyah yang terang-terangan, ataupun Al-Mu'tazilah, dan begitupun kelompok yang banyak di zaman now, Al-Asy'ariyah. Maka mereka akan mengatakan kepada kita ahlu sunnah mujassimah, tukang membentuk badan untuk Allah. Maka mana Allah mempunyai betis? Maka kita katakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya, dan menetapkan apa yang Allah tetapkan atas ucapan Nabi Muhammad dengan catatan sanad yang sahih. Lalu menetapkannya bagaimana? Mereka pun kadang-kadang menetapkan bila ta'til, tanpa menafikan, bila tasbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, bila ta'wil,
dan tanpa mentakwilkan kepada makna yang tidak disepakati oleh Allah dan Rasulnya, dan bila takyif, dan tanpa menanyakan bagaimana. 4 perkara ini yang sekarang ada pada kelompok selain ahli sunnah yang salah jalannya.